Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Nurismayanti, NIM 202053216 dari Prodi Sistem Informasi kelas D. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang persamaan dasar akuntansi. Yang pertama, kita akan membahas tentang pembagian akuntansi. Akuntansi dibagi menjadi tiga bagian, menjadi tiga jenis. Yang pertama ada akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen adalah cabang akuntansi yang menghasilkan laporan keuangan bagi pihak intern organisasi atau manajemen. Akuntansi manajemen sangat dibutuhkan perusahaan, terutama pada bagian manajer produksi, manajer keuangan, manajer pemasaran, dan lain-lain. Yang kedua ada akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan yaitu cabang akuntansi yang menghasilkan laporan keuangan bagi pihak ekstern seperti investor, kreditor, dan bapepam. Fungsi utama akuntansi keuangan yaitu memberikan informasi mengenai keuangan perusahaan yang dapat digunakan untuk membantu mengambil keputusan. Yang ketiga, akuntansi pemerintah. Akuntansi pemerintah yaitu cabang akuntansi memproses transaksi-transaksi keuangan pemerintah yang menghasilkan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, APBN kepada rakyat yang melalui lembaga legislatif serta untuk kepentingan pihak-pihak yang terkait. Siklus akuntansi. Yang pertama, bukti transaksi. Bukti transaksi yang biasanya berupa nota yang kita dapatkan setelah membeli sesuatu, entah itu perlengkapan atau yang lainnya untuk kebutuhan perusahaan. Yang kedua, selanjutnya dimasukkan ke dalam jurnal. Jurnal adalah laporan transaksi dari bulan ke bulan yang berupa pengeluaran dan penerimaan. Jadi, pengeluaran dan penerimaan selama 1 bulan ini dicatat dalam jurnal dengan bukti transaksi. Selanjutnya, buku besar. Buku besar yaitu buku utama yang digunakan untuk mencatat transaksi keuangan. Selanjutnya, neraca saldo, lalu dimasukkan ke jurnal penyesuaian, jurnal penutup, dan jadilah laporan keuangan. Konsep entitas terpisah. Perusahaan dianggap terpisah dengan pemiliknya. Jadi, ketika saya memiliki perusahaan dan saya memiliki uang yang saya investasikan ke dalam perusahaan tersebut, uang itu bukan milik saya lagi, tapi uang itu menjadi milik perusahaan karena sudah saya investasikan. Konsep entitas. Eliza memiliki uang 10 juta dan Eliza membangun salon yang dinamakan Salon Eliza. Uang 10 juta diinvestasikan ke salonnya dan uang tersebut bukan milik Eliza lagi. Harta salon sama dengan 10 juta. Kepentingan Eliza sama dengan 10 juta. Harta sama dengan kepentingan pemilik. 10 juta, 10 juta. Nah, di sini Eliza tadi kan sudah menginvestasikan 10 jutanya kepada salonnya sebagai setoran awal. Lalu harta salon menjadi 10 juta dan masuk kas. Pertama menjadi setoran awal sebagai setoran awal. Kepentingan Eliza 10 juta. Harta sama dengan kepentingan pemilik 110 juta sama dengan 10 juta. Di sini Eliza
menambahkan uang sebesar 1 juta kepada salonnya dengan cara meminjam uang kepada kreditor. Bisa dari bank, bisa dari perseorangan atau perusahaan lainnya. Sebesar 1 juta masuk harta salon. Di sini harta salon bertambah 1 juta menjadi 11 juta. Harta sama dengan kreditor plus kepentingan pemilik. 11 juta sama dengan 11 juta. 1 juta ditambah 10 juta. Totalnya sama. Pemilik menyetorkan uang 10 juta. Si Eliza, pemilik salon tadi, menyetorkan uang 10 juta untuk salonnya. Setoran pemilik masuk kas. Di sini kas bertambah 10 juta. Piutang 0, utang usaha 0, dan modal 10 juta. Nah, ini bentuk laporan jurnalnya. Pertama, ada setoran pemilik. Setoran tadi yang udah disetorkan oleh Eliza sebesar 10 juta masuk kas, piutang 0, utang masih 0, dan modalnya 10 juta. Yang kedua, si Eliza meminjam uang sebesar 1 juta kepada kreditor. Jadi kas bertambah 1 juta, piutang 0, dan utang bertambah 1 juta karena si Eliza meminjam uang dari kreditor secara kredit, tidak meminjam uang. Jadi masuknya utang. Modal 0. Saldo yaitu total dari setoran awal ditambah pinjam uang 1 juta ini, jadi totalnya 11 juta. Piutang 0, utang 1 juta, dan modal 10 juta. Di sini salon Eliza menjual jasa tunai 600.000. Entah itu 1 minggu atau berapa hari itu, salon Eliza mendapatkan panggilan jasa, dan jasa itu dijual dengan harga 600.000. Kas bertambah 600.000 dari penjualan jasa tunai tadi. Piutang 0, utang 0, modal bertambah 600.000. Jadi di sini total saldo selanjutnya yaitu saldo awal ditambah kas masuk 600.000, jadi totalnya 11.600.000. Piutang 0, utang 1 juta, dan modal 10 juta, yaitu saldo awal ditambah penjualan jasa tunai sebesar 600.000. Selanjutnya, salon Eliza menjual jasa secara kredit. Menjual jasa secara kredit yaitu salon Eliza mendapatkan panggilan jasa, tapi dibayar hanya 2 juta dulu sebagai DP, dan jika sudah selesai atau dalam jangka beberapa minggu akan dilunasi. Jadi uang 2 juta ini tidak termasuk kas karena dibayar secara kredit. Masuknya piutang bertambah 2 juta, utang 0, dan modal bertambah 2 juta. Saldo awal 11.600.000 ditambah 0, piutang 2 juta, utang 1 juta, dan modal saldo awal ditambah jual jasa kredit 2 juta. Selanjutnya, salon Eliza membayar gaji karyawan sebesar 100.000. Saldo berkurang 100.000 karena digunakan untuk membayar. Piutang 0, utang 0, dan modal berkurang 100.000. Saldo saat ini yaitu saldo awal, saldo sebelumnya dikurangi biaya untuk membayar gaji karyawan sebesar 100.000, totalnya 11.500.000. Piutang 2 juta, utang 1 juta, dan modalnya tersisa 12.500.000. Selanjutnya, pemilik menarik 200.000. Jadi kas berkurang 200.000 karena pemilik menarik yaitu terjadi pengurangan pada kas. Modal juga berkurang 200.000. Saldo terakhir, saldo sebelumnya 11.500.000. Karena pemilik menarik 200.000, maka di sini saldo berkurang 200.000 menjadi 11.300.000. Utang 2 juta, utang 1 juta, dan modal menjadi 12.300.000. Di sini harta
ekuivalen dengan utang plus modal, yaitu sebesar 13.700.000. Sekian presentasi dari saya, penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.